ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Akan menjelaskan dalam malam hari ini tentang efek-efek maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, faslun wa minha wa huwa min akhwafiha 'ala al-'abdi annaha tud'ifu al-qalba 'an iradatihi. Fasal, dan diantara efek maksiat, dan ini yang paling kita khawatirkan atas seorang hamba, bahwasanya maksiat dapat melemahkan hati dari mencapai tujuannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fataqwa iradatul ma'siyah, efeknya menjadi kuatlah keinginannya untuk bermaksiat. Wa tad'afu iradatu taubah, sebaliknya akan melemahlah keinginannya untuk bertaubat, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, hingga akhirnya hilanglah dari hatinya keinginan untuk taubat secara total. Falau mata nisfuhu lama taba ilallah, ya, sekiranya di tengah hatinya saja telah mati, tak akan mungkin dia mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayati min al-istighfari wa taubatil kadzdzabin bil lisan bi syai'in katsir. Dan kalaulah tampaknya dia mengucapkan kata-kata istighfar, menyatakan dia bertaubat dengan lisannya, sementara wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, lisannya mengatakan taubat, lisannya beristighfar, tapi hatinya ma'qudun bil ma'siyah, tetap terikat dengan maksiat tersebut, musirrun 'alaiha, terang-terangan ingin melakukannya, azimun ala muwaqa'atiha mata amkanathu, dia akan berazam untuk kembali melakukan maksiat itu ketika dia memiliki peluang dan kemampuan. Wa hadha min a'zamil amradi wa aqrabiha ila al-halak, dan ini adalah merupakan penyakit yang paling dahsyat yang begitu dekat membuat seseorang binasa. Maka apabila maksiat yang kita perbuat yang paling ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ditakutkan terhadap hamba dengan berbuat maksiat adalah hatinya melemah sehingga tak ada keinginan untuk bertobat. Yang ada adalah keinginan untuk bermaksiat. Kalaupun sesekali muncul keinginan bertobat, taubatnya adalah taubat para pendusta, taubat hanya dengan lisan, dengan lidah, istighfar yang kering, yang basi, sementara hatinya terus menerus berusaha untuk berniat akan kembali melakukan maksiat tersebut kapan dia memiliki kemampuan dan peluang. Dan ini adalah merupakan perkara yang membinasakan seseorang, membuat dia begitu dekat kepada kebinasaan. Berikutnya berkata Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, minha annahu yansalikhu min al-qalbi istiqbahuha, efek daripada maksiat akan membuat hilangnya dari hati seseorang perasaan buruknya maksiat. Dia tak melihat lagi maksiat itu menjadi buruk, jelek. Baginya maksiat adalah sesuatu yang wajar-wajar saja, atau sesuatu yang tidak ada masalah dengannya. Fatasiru lahu adatan, jadilah maksiat menjadi kebiasaannya, rutinitasnya. Fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasi lahu, lambat laun membuat dia tak merasa malu dilihat orang berbuat maksiat.
Wala kalamahum fih, lambat laun tak berguna omongan orang tentang dirinya. Ya, seorang wanita muslimah yang terbiasa menutup auratnya, subhanallah, dengan hijab, dengan jilbab contohnya, berjumpa dengan kawan-kawan yang tak baik, hidup di lingkungan yang tak baik. Awal-awalnya mungkin dia mulai berpakaian yang tak sebagaimana diinginkan syariat, jilbabnya mengecil, lambat laun hanya tinggal menutup kepala saja, lambat laun lepaslah jilbabnya. Ya, lambat laun tak lagi pakai jilbab, pakaiannya pun sama dengan orang-orang kebanyakan. Ya, ini dampak daripada maksiat. Akhirnya mungkin awal-awalnya dia malu dalam pandangan manusia, malu daripada perbincangan manusia. Lambat laun itu semua hilang. Dengan sabarnya dia berbuat maksiat, hilanglah sifat malu. Dia tak peduli walaupun dijelek-jelekkan manusia, dihina manusia, baginya enteng saja, ringan saja. Ya, inilah musibah dan petaka ketika dia tak lagi punya malu daripada perbuatan daripada manusia. Ini adalah musibah besar dan ini dampak daripada maksiat. Ya, lambat laun dia akan terang-terangan bermaksiat di hadapan manusia. Wa hadha inda arbabil fusuq huwa ghayatut tahattuki wa tamamul ladzah. Bahkan hal ini, ya, merasa tak jengah dicela manusia, tak merasa bersalah dicela manusia adalah perkara yang banyak terjadi dengan orang-orang fasik. Ya, bahkan mereka merasa menikmati mereka ketika mereka ditonton orang, ketika mereka dibicarakan, dia menikmati. Hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyah, bahkan dampaknya mereka justru berbangga-bangga dengan maksiatnya, berbangga-bangga dengan maksiatnya. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha, bahkan dia akan bercerita kepada orang-orang yang tidak tahu tentangnya bahwa dia telah mengerjakan maksiat tersebut. Subhanallah. Orang berzina bukan gampang, berat bagi seorang berzina. Awalnya berat sekali. Terpikir di benaknya segala sesuatu. Ya, malu dengan keluarga, orang tua, dan seterusnya. Berselingkuh itu awalnya juga berat, tapi ketika dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, lambat laun menjadi hal yang lumrah baginya. Lihatlah bagaimana sekarang kemaksiatan telah menjadi, ya, fenomena dan gejala yang umum. Dahulu kala jika orang hamil, seorang perempuan hamil di luar pernikahan adalah perkara yang tabu, dahsyat. Sekarang menjadi sesuatu yang lumrah. Begitulah sedikit demi sedikit. Lambat laun orang akan bangga ketika dia berzina sebelum menikah. Ya dan billah, begitulah maksiat. Fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza, sehingga dengan bangga dengan kata fulan, aku telah berbuat ini, berbuat seperti itu dan seterusnya. Wa hadha ad-darbu minan nasi la yu'afaun. Orang-orang semacam ini yang berbangga dengan maksiatnya, terang-terangan melakukannya, biasanya tak akan selamat. Tidak akan diberikan Allah SWT jalan keselamatan. Wa tusaddu alaihim tariqut taubah, biasanya orang semacam ini tertutup bagi jalan untuk bertaubat. Wa tughlaqu anhum abwabuha fil ghalib, kebanyakannya tertutup bagi mereka pintu-pintu untuk bertaubat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umat itu akan mendapatkan keselamatan, illal mujahilin, kecuali orang yang berbuat maksiat terang-terangan. Wa inna minal ijhari an yasturallahu ala abdi, di antara bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan adalah seseorang yang berbuat maksiat Allah tutupi aibnya, tak Allah beritahukan kepada manusia. Thumma yusbihu yafdahu nafsah, tapi pada pagi harinya bahkan sebaliknya, dia yang mempermalukan dirinya dengan membanggakan tentang apa yang diperbuatnya tadi malam. Wa yaqulu ya fulan amiltu yawma kadza wa kadza, pagi hari dia berkata, wahai fulan, aku telah berbuat hal ini, berbuat hal itu, yawma kadza wa kadza, pada hari ini, pada hari itu. Ya, fayahtiku nafsah, akhirnya dia menyingkap sendiri aibnya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal Tuhannya telah menutupinya, menutupi aibnya. Subhanallah. Dan ini dampak daripada maksiat.
Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir untuk malam hari ini, ya, wa minha anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathun an ummatin minal umam allati ahlakaha Allah azza jalla. Segala macam bentuk maksiat yang diperbuat manusia adalah merupakan warisan dari umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan, binasakan. Fallutiyatu mirathun an qaumi Lut. Homoseksual adalah merupakan warisan dosa dari kaum Nabi Lut. Wa akhdhul haqqi bizzaid wa daf'uhu bin naqis mirathun an qaumi Syu'aib. Orang yang menipu dalam berjual beli qabisun thiyaba ba'd hadhil umam. Maka orang berbuat maksiat sebenarnya hanya mengulang-ulang memakai pakaian umat-umat terdahulu, wahum a'da'ullah, yang mana mereka semua adalah musuh-musuh Allah. Wa qad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitab az-Zuhd li abihi an Malik bin Dinar qala, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhud dari Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari dalam kitab Zuhud dari ayahnya, yaitu Ahmad bin Hanbal, dari Malik bin Dinar, dia berkata, auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil an qul liqaumika la tadkhulu madakhila a'da'i. Allah pernah mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, katakan kepada kaummu, la tadkhulu madakhila a'da'i, jangan kalian masuk ke tempat-tempat musuhku, wala talbisu malabisa a'da'i, jangan kalian memakai pakaian musuh-musuhku, wala tarkabu marakib a'da'i, jangan kalian mengendarai kendaraan tunggangan-tunggangan musuh-musuhku, wala tut'imu mata'im wala tat'amu mata'im a'da'i, jangan kalian makan makanan musuh-musuhku, fatakunu a'da'i, kalian akan menjadi musuhku pula kelak, kama hum a'da'i, sebagaimana mereka menjadi musuhku. Ya, asal ini adalah merupakan larangan bagi kita mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sifat mereka, cara makan mereka, cara bermuamalah mereka, cara berkendaraan mereka, dan seterusnya. Wa fi musnad Ahmad min hadits Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu bis-sayfi baina yaday as-sa'ati hatta yu'bada Allah wahdahu la syarika lah. Dalam Musnad Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, dia bersabda, sesungguhnya aku diutus dengan pedang di antara baina yaday saat, di hadapan hari kiamat, hatta yu'badallah wahda, agar Allah disembah semata, la syarikah, agar dia tidak disekutukan, wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, dan Allah telah menjadikan rezekiku di bawah kilatan pedangku, di bawah kilatan tombakku, wa ju'ila dhillatu was-saghar ala man khalafa amri, dan akan dijadikan hina dina, kecil rendah, setiap orang-orang yang menyelisihi perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru satu kaum maka akan digolongkan sama dengan kaum tersebut. Maka hadis ini melarang kita mengikuti maksiat-maksiat umat-umat terdahulu yang hakikatnya hanyalah mengulang-ulang kembali apa-apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sisi materi yang dapat kita sajikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah di kesempatan akan datang kita akan pindah kepada fasal berikutnya, annal ma'siyata sababun lihawanil 'abdi 'ala rabbih. Maksiat itu efeknya membuat seseorang hina di mata Tuhannya, wa suqutihi min 'ainihi, jatuhlah dia dari pandangan mata Tuhannya. Insyaallah ini akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala